Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wilayah suci Ice Phoenix. Tempat ini masih diselimuti salju selamanya, seperti yang dia ingat. Saat dia menaiki tangga bersalju yang tidak bertanda itu dan tiba di depan aula suci. Matanya menyapu seluruh area saat dia mengamati sekelilingnya. Kolam, lapisan es, pahatan es, semuanya seperti yang dia ingat. Setelah Mu Bingyun menggantikan gelar Master Sekte, Aula Suci Ice Phoenix telah menjadi tempat tinggal pribadinya. Tapi dia tidak menyentuh satu benda pun di tempat ini selama beberapa tahun terakhir, bahkan pernak-pernik sederhana yang disukai Mu Suanyin semuanya ada di tempat aslinya. Di sudut, terlihat garis jelas di permukaan lentera es. Ini adalah retakan yang dia buat setelah Mu Suanyin memaksanya menelan darah naga bertanduk, menyebabkan dia menjadi liar dan hampir mendorong Mu Feixue ke bawah. Tak disangka itu masih belum diperbaiki. Ketika dia melihat Yun Ce berhenti total saat dia menatap sekelilingnya dengan tatapan kosong, Mu Bingyun berkata dengan suara lembut, "Masuk." Yun Ce tidak bergerak untuk masuk ke dalam. Dia bertanya dengan agak linglung, "Jika guru melihat saya sekarang, apakah dia akan membenci saya yang telah menjadi seperti ini?" Mu Bingyun terkejut dengan kata-kata itu. Penguasa iblis kegelapan yang telah membantai alam bintang dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tanpa sepatah kata pun sebenarnya terlalu ragu dan malu untuk memasuki aula suci ini, tempat di mana dia berbagi kenangan yang tak terhitung jumlahnya dengan Mu Suanyin. "Ya," jawab Mu Bingyun. "Karena kamu sebenarnya masih memanggilnya sebagai tuan. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti. Tapi sekarang, apakah kamu masih tidak mengerti mengapa dia begitu ngotot mengeluarkanmu dari sekte? Jadi bagaimana jika aku mengerti?" jawab Yun Ce dengan suara lembut. Dia mengeluarkan tawa yang menyedihkan dan mencela diri sendiri. "Berapa banyak orang yang akhirnya dibunuh oleh kenaifan masa laluku. Aku lebih suka dia membenciku." Dia perlahan membungkuk dan menatap Mu Bingyun. "Tuan Istana Bingyun, apakah kamu masih membenciku?" Mata dingin Mu Bingyun beralih ke arahnya. Setelah itu, dia dengan lembut berjalan ke depan dan berdiri di depan Yun Ce. Saat Yun Ce memandang dalam keheningan yang tercengang, dia mengangkat tangan bersalju dan dengan lembut membelai wajahnya dengan jari-jari seperti batu giok es. "Saat itu, aku memukulmu meskipun kamu menderita rasa sakit paling parah yang pernah kamu derita dalam hidupmu." Suaranya lembut dan lembut, seperti kabut, seperti mimpi. Matanya yang sedingin es telah berkabut dan rasa bersalah yang terkubur di dalam hatinya selama beberapa tahun terakhir dapat terlihat di matanya. Apakah masih sakit? Dia bisa merasakan sensasi selembut batu giok lembut di wajahnya. Itu menembus langsung ke hati dan jiwanya. Matanya mulai bergetar saat bibirnya bergerak. Awalnya tidak sakit. Ketika dia mengucapkan selamat tinggal padanya di danau surgawi Netherfrost, dia merasakan semua kelembutan dingin Mu Bingyun berubah menjadi rasa sakit dan kesuraman. Namun saat dia akhirnya bertemu dengannya lagi hari ini, semua kesuramannya seakan lenyap tanpa bekas. Dia sekali lagi kembali ke Mu Bingyun di masa lalu, seseorang yang benar-benar mirip dengan namanya, awan es yang dingin di luar namun lembut di dalam. Pada saat ini, seorang wanita yang sangat cantik yang auranya menyerupai teratai es berjalan keluar dari balik salah satu cermin es di dalam aula suci. Mu Feixue. Dia melihat Yun Ce dan tangan bersalju yang membelai wajahnya. Kepala halusnya sedikit terkulai saat dia berbicara dengan suara lembut, "Master Sekte, kakak senior Yun." Lengan gioknya sedikit tertekuk saat Mu Bingyun tanpa sadar menarik tangannya dari wajah Yun Ce. Bahkan sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun,
Mu Feixue sudah memberi mereka hormat sebelum dia diam-diam mundur dari area tersebut. Feixue telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Yunce melihat ke arah yang ditinggalkan Mu Feixue. Dia berjalan dengan lambat dan tidak tergesa-gesa dan dia masih dalam jangkauan persepsi spiritualnya. Dia bisa merasakan derus salju menjadi tenang dan lembut kemanapun dia pergi. Senyuman kecil muncul di wajah Mu Bingyun. Awalnya aku khawatir dia akan terhalang oleh gangguan di dalam hatinya, tapi ternyata kekhawatiranku sia-sia. Tampaknya kerangka berpikir yang sama dapat memberikan hasil yang sangat berbeda pada orang yang berbeda. Feixue adalah anak yang sangat luar biasa dan dia pasti akan mampu memikul masa depan sekte Divine Ice Phoenix. Yunce mengeluarkan 3 cincin kristal ungu dan mengulurkan tangannya ke arah Mu Bingyun. Cincin ini berisi sumber daya yang kami ambil dari alam dewa surga abadi. Mereka harus membiarkan sekte Divine Ice Phoenix berkembang sangat cepat dalam waktu singkat. Sumber daya yang dikumpulkan oleh kerajaan adalah anugerah dan kekayaan yang tak terbayangkan bagi dunia bintang menengah manapun. Dengan sumber daya seperti ini, mereka dapat membina bakat-bakat yang jauh melampaui era sebelumnya dalam waktu yang sangat singkat. Mu Bingyun mengambilnya tanpa bertanya. Indra ilahinya menyapu cincin itu dengan ringan saat dia berkata, "Baiklah, saya akan menggunakannya dengan baik." Sumber daya ini akan menyebabkan sekte kami mengalami transformasi total dan menyeluruh dalam rentang 1 generasi. Kurangnya keraguan Mu Bingyun dalam menerima hadiah Yunce sebenarnya membuatnya tercengang sesaat. Dia berbalik dan masuk ke kamar tidurnya. Ketika dia keluar, dia memegang beberapa set jubah salju Ice Phoenix di pelukannya. Tanda Ice Phoenix yang tertulis di jubah itu dimaksudkan hanya untuk murid langsung Master Sekte. "Ini jubah Ice Phoenix-mu, semuanya dibuat khusus untukmu oleh kakak," kata Mu Bingyun. "Meskipun kamu bukan lagi murid sekte kami dan kamu tidak akan pernah memakai jubah ini lagi, jubah itu tetap milikmu. Meninggalkannya di sini hanya akan mengkhianati niatnya saat membuat pakaian ini." Kepala Yunce terkulai saat dia perlahan mengulurkan tangan untuk mengambil jubah itu. Jari-jarinya dengan ringan menelusuri simbol-simbol ilahi yang sedingin es. Jangka waktu yang lama berlalu sebelum dia akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata, "Tuan Istana Bingyun, saya datang karena 2 alasan hari ini. Orang pertama yang melihatnya, tapi yang kedua tentangmu. Saya harap Anda mau pergi bersama saya hari ini." Mu Bingyun pernah diculik oleh Brahma Monarch God Realm dan Yunce tidak akan membiarkan hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Mu Bingyun sama sekali tidak terkejut dengan usulnya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara setenang air, "Yunce, jangan pernah melupakan status yang kamu miliki hari ini. Apakah kamu khawatir atau merasa bersalah? Serahkan semua perasaan itu hanya kepada kakak. Sedangkan aku dan Snow Song Realm, kami tidak akan dan tidak boleh menjadi sesuatu yang mengikat atau menghalangimu. Bahkan jika Snow Song Realm suatu hari nanti menemui akhir yang paling dahsyat, aku akan tetap memilih untuk mati bersamanya." Meskipun suaranya lembut dan lembut, suaranya dipenuhi dengan baja yang luar biasa. Jelas bahwa kata-katanya tidak menimbulkan perdebatan. "Juga, aku tidak ingin kamu melihatnya seperti sekarang. Bau darah dan kebencian yang terpancar dari tubuhmu terlalu kental, akan mengganggu istirahatnya. Jika suatu hari nanti kamu bisa mencapai tujuanmu dan akhirnya membiarkan dia berhenti mengkhawatirkanmu, maka kamu bisa datang dan menemuinya. Namun, jika kamu benar-benar harus membawa seseorang bersamamu." Nada suara Mu Bingyun menjadi kental dengan makna. "Kalau begitu, bawalah Feixue bersamamu."
Setelah dia meninggalkan daerah suci Ice Phoenix, Yunce melayang tinggi di udara dan membiarkan tubuhnya bergoyang di tengah salju yang menderu. Dia menatap dataran salju yang tak berbatas dengan mata sedingin es, tapi itu bukanlah jenis hawa dingin yang tanpa ampun akan menembus ke dalam tulangmu, itu adalah jenis hawa dingin yang tenang dan tenteram. Ini adalah saat paling tenang yang pernah dia alami sejak dia kembali ke wilayah ilahi timur. Dia bahkan merasa seolah-olah darah segar di tangannya dan kebencian di hatinya untuk sementara tertutup oleh es dan salju. Dia pada akhirnya tidak memilih untuk mengunjungi danau surgawi Netherfrost. Kata-kata Mu Bingyun memang menyentuh hatinya, terutama bagian tentang dirinya yang tidak menodai kehadirannya dengan darah dan dosa yang kini membasahi dirinya. 11 tahun yang lalu, dia mengikuti Mu Bingyun ke alam dewa dengan satu tujuan yang sangat sederhana, sebuah tujuan yang mungkin tampak sangat naif bagi orang lain. Ini adalah awal dari segalanya. Pada saat itu, baik dia maupun Mu Bingyun tidak dapat membayangkan bahwa dia akan menjadi poros di mana nasib seluruh alam dewa akan berubah. Dia telah menaklukkan wilayah ilahi timur dan menunjukkan kepada dunia kekuatan iblisnya yang mengejutkan. Kebenaran di balik segalanya juga telah terungkap ke seluruh alam semesta dan dia masih memiliki wilayah ilahi utara, rute pelarian sempurna yang tidak dapat diputus, benteng sempurna yang tidak dapat ditumbangkan. Dalam hal otoritas, kekuasaan, kekuatan militer, dan karismanya, dia adalah seseorang yang sudah berdiri di puncak wilayah ilahi timur dan utara. Dia setara dengan wilayah ilahi selatan dan barat dan dia memiliki otoritas dan kekuatan untuk membentuk dan mengubah struktur alam dewa. Bahkan jika Raja Naga sendiri kembali sekarang, dia tidak akan berani melakukan tindakan sembrono di hadapan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh wilayah ilahi utara. Situasinya telah berubah secara dramatis sehingga dia pun harus berhati-hati. Oleh karena itu, kehati-hatian wilayah ilahi selatan terhadap Yunce memang pantas dilakukan. Namun, Yunce tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti sekarang. Kebencian di hatinya telah mereda di tengah beterbangan salju, tapi itu tidak berkurang sedikit pun. Di wilayah bersalju ini, wajah orang-orang yang menyerang Mu Suanyin dengan cepat menyatu dalam pikirannya. Setiap wajah itu telah dengan susah payah terukir di hati dan jiwanya dengan kejelasan yang tak terkatakan. Yang paling utama di antara mereka, adalah Long Bai, orang yang telah memberikan pukulan fatal pada Mu Suanyin. Pada saat ini, suara yang hanya tersimpan dalam kenangan indahnya terdengar di dalam salju yang beterbangan. Ah, kalian benar-benar melihat kakak senior Yun. Bagaimana penampilannya sekarang? Seorang wanita kurus mengenakan jubah biru dingin bertanya dengan suara bersemangat dan cemas. Tingkat kultivasinya berada di alam jiwa ilahi dan bahkan tidak mencapai tingkat kultivasi para murid Ice Phoenix di sekitarnya, namun jelas bahwa ia memiliki status yang sangat unik di antara mereka. Yunce menunduk ke arah gadis berjubah biru. Setelah mendengar kata pertama yang diucapkannya, Yunce sudah mengenali suara Mu Xiaolan. Meski bertahun-tahun telah berlalu, dia masih terlihat sama persis. Seperti pada gambar yang kita lihat, tidak, dia sebenarnya lebih menakutkan dari apa yang ditunjukkan gambar itu kepada kita. Terutama matanya. Hanya dengan sekali menatap mata itu membuatku sulit bernapas, kata seorang murid laki-laki Ice Phoenix. Murid laki-laki Ice Phoenix lainnya dengan cemas mencoba memperingatkannya. Saudari junior Xiaolan, dia adalah guru iblis sekarang, jangan pernah memanggilnya sebagai kakak senior. Jika Tuan Iblis menjadi marah karena itu, ia bahkan tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak akan melakukannya. Dia tidak akan melakukannya.
Mu Xiaolan menggelengkan kepalanya dengan kuat saat dia berkata dengan suara yang sangat percaya diri. Saya percaya bahwa dia tidak akan pernah menyakiti Snow Song Realm, tidak peduli seberapa banyak dia berubah. Bukankah kejadian beberapa hari terakhir sudah membuktikan hal itu? Murid Ice Phoenix yang jelas merupakan pemimpin kelompok ini berbicara dengan suara muram. Master Sekte kita sebelumnya mati demi dia, jadi dia jelas tidak akan bersedia menyakiti Snow Song Realm. Namun semua orang di wilayah ilahi timur telah menyaksikan betapa menakutkannya dia. Anda tidak boleh mendekatinya atau bergosip tentang dia secara pribadi. Jika dia menjadi marah atas sesuatu yang kita katakan, itu akan menjadi Dia tanpa sengaja mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan dia segera melihat Yun Ce yang melayang. Jantungnya seketika terhenti di dadanya dan seluruh bulu di tubuhnya berdiri tegak. Kata-kata yang baru saja ingin dia ucapkan berubah menjadi suara gemericik yang kacau. Setelah semua orang secara tidak sadar mengikuti pandangannya, dunia langsung tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Setiap wajah menjadi pucat pasi saat mata mereka melebar hingga batasnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan satu suara pun. Yun Ce. Mu Xiaolan menatap dengan bingung pada sosok hitam yang melayang di udara. Dia dengan lembut membisikkan beberapa kata, tapi dia segera menutup mulutnya dengan tangannya. Dia tidak berani mengeluarkan suara mencicit lagi setelah itu. Ketika wilayah ilahi utara telah sepenuhnya tunduk padanya, banyak guru ilahi yang tidak punya pilihan selain merendahkan diri dan gemetar di kakinya. Yun Ce saat ini bahkan tidak perlu dengan sengaja melepaskan kekuatan iblis gelapnya, hanya satu pandangan sekilas dari mata tenang itu sudah cukup untuk melemparkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya ke dalam jurang ketakutan dan ketakutan. Bahkan saat dia memalingkan muka, Yun Ce tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia dengan tenang terbang ke kejauhan. Saat keterkejutan dan ketakutan meninggalkan sistem mereka, hampir setengah dari murid Ice Phoenix terjatuh. Mereka terengah-engah saat keringat dingin yang membasahi tubuh mereka mulai berubah menjadi es. Mu Xiaolan menatap kosong ke arah Yun Ce terbang, matanya perlahan berkabut. Ini adalah pria yang dia dan tuannya bawa ke Snow Song Realm bertahun-tahun yang lalu. Pria yang selalu digoda dan dimarahinya setiap hari, namun kini pria itu berada jauh seperti mimpi, seseorang yang tidak bisa lagi dijangkaunya. Pada saat ini, suara yang dipenuhi dengan martabat mungkin bergema di udara jauh di atas mereka. Huo Poyun dari alam Dewa Api telah tiba untuk meminta audiensi dengan Realm King Bingyun. Yun Ce, yang sedang terbang ke arah utara, tiba-tiba membeku di udara. Kepalanya menoleh sedikit, tapi ekspresinya masih tetap tenang seperti sekarang. Tidak berubah sedikit pun. Huo Poyun mengenakan pakaian merah menyala, dan dia tidak sendirian. Mengikuti di belakangnya adalah 3 master sekte yang pernah memerintah alam Dewa Api sebelum mendorong Huo Poyun menjadi Raja Alam Dewa Api, Master Sekte Burung Vermilion Yan Wanchang, Master Sekte Phoenix Yan Juhai, dan Master Sekte Gagak Emas Huo Ruli. Kedatangan 4 praktisi terkuat dari alam Dewa Api membawa gelombang panas yang hebat ke wilayah salju. Mu Huanzi telah menunggu mereka, dan saat mereka tiba, dia segera menghampiri mereka dan melirik wajah mereka. Kemudian, dia mengajukan pertanyaan yang semua orang tahu jawabannya, "Selamat datang, Raja Alam Dewa Api, Master Sekte. Mengapa kamu datang ke Snow Song Realm hari ini?" Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Huo Poyun menatap ke depan dengan mata tenang, wajahnya tanpa ekspresi apapun. 3 Master Sekte Alam Dewa Api memasang ekspresi rumit di wajah mereka,
dan Huo Ruli melangkah maju untuk berbicara kepada Huo Poyun dengan nada rendah. Poyun, dengarkan aku, ini terakhir kalinya aku. Simpan itu, aku sudah mengambil keputusan. Huo Poyun memotongnya dengan singkat. Anda, Huo Ruli hampir meremukkan giginya sendiri saat itu juga. Huo Ruli adalah pria yang galak dan keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah mundur. Itu adalah sifat yang disadari oleh setiap pria dan wanita di alam Dewa Api dan alam Song Salju. Huo Poyun tidak sekuat Huo Ruli, tapi dia jelas mengalahkan tuannya dalam hal keras kepala. Mu Huanzi sedikit mengernyit sebelum berkata, saya akan segera memberitahu ketua sekte. Tidak perlu, kata Huo Poyun serius sambil sedikit mendongak. Ini baik-baik saja. Salju tiba-tiba berhenti, dan tekanan yang tak terlihat dan tanpa suara menekan dari atas. Ketiga master sekte kehilangan napas saat pandangan mereka menjadi gelap. Sosok hitam pekat perlahan muncul di depan mata Huo Poyun. Tidak ada yang tahu kapan dia muncul di langit. Matanya hitam seperti malam, tatapannya tidak menunjukkan emosi kasih sayang seperti kerinduan atau keramahan. Yang ada hanyalah sikap dingin dan ketidakpedulian. Wajahnya terlihat sama seperti biasanya, namun tatapan dan auranya telah berubah total. Ketiga master sekte alam Dewa Api menyusut ke dalam diri mereka tanpa sadar. Bahkan Huo Ruli, ketua sekte yang paling dekat dengan Yun Che, orang yang tertawa sepanjang hari dan memanggilnya, adik Yun, telah menarik aura apinya hampir secara naluriah. Yun Che dalam proyeksi itu cukup menakutkan, tapi jauh lebih buruk jika bertemu langsung dengannya. Itu lebih dari sekadar kerendahan hati dan terasa lebih seperti tenggorokan mereka dicengkeram setan. Yang diperlukan hanyalah satu pemikiran, dan dia bisa dan akan membunuh mereka tidak peduli jenis hubungan apa yang mereka jalani di masa lalu. Huo Poyun adalah satu-satunya yang menatap Yun Che dan tersenyum kecil. Lama tidak bertemu, Yun Che. Anda terlihat jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Di sisi lain, penyihir Chanyi baru saja tiba. Dia segera mengerutkan kening ketika dia mendengar sapaannya. Sangat tidak sopan bagi Realm King yang lebih tinggi untuk memanggil Yun Che secara langsung. Dia hendak melangkah keluar dan memberi pelajaran pada pria itu ketika Chi Wuyao memegang tangan di depannya dan menghentikannya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat ke sepetak salju di sisi lain pertemuan itu. Di sana, Mu Feixue berdiri dan memperhatikan semuanya dalam diam. Mu Huanzi dengan bijak pamit dari pertemuan yang tidak dia ikuti. Tanpa mengubah postur atau perilakunya sedikit pun, Yun Che berkata, saya senang Anda muncul dan menyelamatkan saya beberapa waktu, Raja Alam Dewa Api. Sebagai hadiahnya, aku berjanji akan mempercepat kematianmu. Tuan Iblis. Huo Ruli buru-buru bergegas ke depan dan berkata, kami datang untuk meminta maaf kepada Anda. Poyun tidak sengaja mencoba untuk tidak menaati Anda, dia hanya berada di ambang terobosan dan tidak bisa meninggalkan budidaya terpencilnya tepat waktu untuk bertemu dengan Anda. Saya mohon Anda mengingat kembali persahabatan Anda dan memberi Poyun, alam Dewa Api kesempatan untuk bersumpah setia dan mengabdi kepada Anda. Dia berharap untuk memanggil Yun Che sebagai adik Yun dan memperpendek jarak yang muncul di antara mereka, tapi dia segera menyadari bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya ketika dia sebenarnya menghadapi pria itu sendiri. Persahabatan. Yun Che berkata dengan acuh tak acuh, persahabatan apapun yang aku dan Raja Alam Dewa Api miliki di masa lalu telah terkubur seluruhnya oleh tindakannya sendiri. Jadi tolong beritahu, persahabatan apa yang kamu bicarakan? Seluruh tubuh Huo Ruli menegang saat kepahitan membanjiri hatinya.
Dia baru mengetahui keputusan Huo Poyun untuk membocorkan keberadaan Yun Ce ke alam Holy Eves setelah kejadian tersebut, dan hingga hari ini dia tidak dapat memahami mengapa mantan muridnya melakukan tindakan tidak masuk akal seperti itu. Satu hal yang pasti, Yun Ce bukan lagi teman Huo Poyun. Fakta bahwa Yun Ce tidak membalas dendam pada Huo Poyun adalah hal yang paling bisa diharapkan oleh siapapun darinya. Huo Poyun tersenyum tanpa rasa takut meskipun ada ancaman kematian Yun Ce. Dia membuka telapak tangannya dan mengeluarkan api keemasan, salju di sekitarnya mencair dengan cepat karena panas. Saat itu, kamu dan aku berjanji untuk berduel satu sama lain setelah kita memasuki alam ilahi surga abadi. Pada akhirnya kamu tidak memasuki alam ilahi surga abadi, tapi ini sepertinya saat yang tepat untuk memenuhi janji itu. Janji. Senyum mencemooh terlihat di bibir Yun Ce. Saya tidak ingat hal seperti itu. Tidak masalah. Huo Poyun masih terlihat tenang. Api emas di tangannya semakin tebal. Saya ingat, dan itu sudah cukup. Seluruh tubuhnya terbakar saat dia melompat ke udara. Api gagak emas di tangannya mengembun menjadi pedang yang menyala-nyala, dia mengayunkan senjatanya langsung ke arah Yun Ce. Poyun, ketiga master sekte menjadi pucat karena terkejut. Itu karena tidak ada jalan untuk kembali saat Huo Poyun menyerang Yun Ce. Mereka bertiga menyerang sekaligus, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Huo Poyun saat ini. Huo Poyun dengan mudah mengirim mereka terbang menjauh darinya sebelum menutup jarak antara Yun Ce dan dirinya dengan cepat. Kekuatan guru ilahi yang berapi-api menyebabkan udara yang biasanya dingin di alam Song Salju terdistorsi secara tidak wajar. Yun Ce menunggu sampai api Huo Poyun mendekatinya sebelum dia dengan santai mengangkat tangannya dan membuat gerakan mencengkeram. Cahaya api yang menyilaukan langit tiba-tiba meredup. Kemudian, api yang mengelilingi tubuh Huo Poyun dan bahkan pedang api yang dia ciptakan mulai padam dengan sendirinya. Pada saat Huo Poyun berhenti di depan Yun Ce, apinya telah padam sepenuhnya. Bahkan nyala api gagak emas di matanya menjadi redup secara tidak wajar. Seiring dengan berkembangnya ranah Yun Ce dan pemahamannya tentang hukum ketiadaan, penguasaannya atas kekuatan api juga meningkat. Setidaknya, itu jauh melampaui apapun yang bisa dibayangkan oleh Huo Poyun. Murid Huo Poyun menyusut sedikit ketika hampir semua api Golden Crow miliknya tiba-tiba mati tanpa peringatan. Dia juga mendapati dirinya membeku tepat di depan Yun Ce, tidak mampu bergerak maju 1 mm pun. Entah bagaimana, kekuatan gelap Yun Ce telah melahap kekuatan apinya. Dia dikalahkan sebelum kekuatan mereka saling bentrok satu sama lain. Yun Ce berada tepat di depannya. Dia tidak mencibir, dia tidak meremehkannya, dia bahkan tidak merasa kasihan pada penampilannya yang memalukan. Yang ada hanyalah kegelapan dan ketidakpedulian yang tak terbatas. Seolah-olah dia bahkan tidak pantas untuk dikasihani atau dihina. Aku telah menghancurkan harga diri dan menanamkan benih kegelapan abadi pada semua orang yang bertekuk lutut dan bersumpah setia kepadaku, kata Yun Ce acuh tak acuh. Namun, sebagai hasilnya, keluarga, klan, sekte, dan semua makhluk hidup di alam bintang mereka harus hidup. Orang-orang ini memilih dengan bijak, karena Realm King yang lebih tinggi yang bahkan tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel tidak pantas mendapatkan gelar mereka. Sedangkan bagi mereka yang menganggap dirinya lebih suci darimu, sudah menjadi tugas alamiku untuk memenuhi keinginan kematian mereka, bukankah kamu setuju? Yun Ce akhirnya menunjukkan sedikit ekspresi. Dia tertawa kecil sebelum berkata, "Yah, bagaimanapun juga, kamu jauh lebih beruntung daripada salah satu dari orang-orang itu. Kita berteman,
jadi aku sendiri yang akan membunuhmu. Tunggu. Huo Ruli, Yan Juhai, dan Yan Wancang bergegas maju pada saat yang sama dan berteriak dengan panik, mohon ampun, Tuan Iblis. Dia pasti, hanya satu tawa yang diperlukan untuk membungkam ketiga Master Sekte dan membekukan tubuh mereka. Saya belum melupakan apa yang dilakukan Roh Phoenix untuk saya di penjara Inferno penguburan Dewa Kuno. Oleh karena itu, saya berjanji tidak akan menyakiti alam Dewa Api. Tetapi jika aku mendengar kata-kata permohonan lagi dari kalian bertiga, maka kalian semua akan mati bersamanya. Kata-katanya yang dingin tidak memberikan ruang untuk teguran. Sedangkan untuk Huo Poyun sendiri, pria itu hanya menatap Yun Ce tanpa kemarahan atau perlawanan. Faktanya, dia menarik kekuasaannya seolah-olah dia tahu ini akan terjadi sejak awal. Pada saat itulah Qi Wuyao muncul di sampingnya dalam kilatan hitam. Dia berkata pelan, perhatikan ini sebelum kamu memutuskan apakah akan membunuhnya atau tidak. Qi Wuyao menusuk udara dengan jarinya, dan cahaya penuh perasaan memasuki glabella Yun Ce. Itu adalah kenangan dari Luo Changsheng. Dalam ingatannya, Huo Poyun menjatuhkan Luo Changsheng sebelum meraih Yun Ce. Kemudian, dia melarikan diri bersamanya dengan sekuat tenaga. Alis Yun Ce merosot saat dia menatap Huo Poyun yang pantang menyerah. Kaulah yang mengirimku ke alam cahaya berkilau. Semua orang tampak terkejut, terutama tiga Master Sekte alam Dewa Api. Tampaknya mereka tidak mengetahui hal ini. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya sejak kedatangannya di Snow Song Realm, Huo Poyun kehilangan ketenangannya dan melepaskan sedikit panik. Jadi begitu, Yun Ce menyipitkan matanya saat menyadari. Kamu ingin aku tahu bahwa kamu menyelamatkan hidupku setelah kamu mati di tanganku. Kamu ingin aku menyesali kesalahanku seumur hidupku, bukan? Huo Poyun mengertakkan gigi. Ketenangannya telah hancur, dan pupil serta telapak tangannya bergetar pada saat yang bersamaan. Poyun, kamu, Huo Ruli tiba-tiba menatap mantan muridnya dan mengangkat kristal jiwa merah. Benda yang kamu suruh untuk kuberikan kepada guru iblis setelah kamu mati, apakah ini kenangan akan kejadian itu? Hehehe. Yun Ce mulai tertawa. Seberapa menggelikan harga dirimu? Aiya. Qi Wuyao menghela nafas pelan dan rumit. Huo Poyun tiba-tiba berteriak dan menyalakan kembali api gagak emasnya. Pedang penghancur iblis Dewa Api muncul entah dari mana dan terbang menuju Yun Ce. Dentang. Terdengar dentang keras saat Yun Ce menangkap pedang penghancur iblis Dewa Api di antara jari-jarinya. Api di pedang itu juga mati dengan cepat. Yun Ce menyaksikan ekspresi buas Huo Poyun dengan dingin sebelum tersenyum. Kamu sangat ingin aku membunuhmu. Maka saya akan melakukan kebalikan dari keinginan Anda. Bagaimanapun juga, kamu memang menyelamatkan hidupku, dan hidupku jauh lebih berharga daripada hidupmu. Memang benar kalau aku membalas bantuan ini. Bukankah kamu setuju? Bang! Huo Poyun dikirim terbang menuju tanah dengan jentikan jari. Huo Poyun menghentikan momentum penurunannya dan mencoba menyerang Yun Ce lagi, tapi saat dia berbalik, dia secara tidak sengaja menangkap mata Qi Wuyao. Penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap, dan kepalanya bergema seperti sejuta lonceng berbunyi di dalamnya. Pada saat itu, dia merasa hati dan jiwanya dirusak oleh iblis kejam yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan apapun yang baru saja dia kumpulkan menghilang seketika. Kali ini, dia terjatuh dalam garis lurus dan menghantam salju seperti batu. Tiga Master Sekte Alam Dewa Api bergegas mendekat dan mengangkatnya berdiri. Penglihatannya berkedip-kedip, dan rasa kantuk yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mengancam akan membuat pikirannya terlupakan,
Tapi Huo Poyun entah bagaimana berhasil menahan sensasi itu dan mengangkat matanya yang tidak fokus untuk menatap sosok Yunce. Bunuh aku, jika kamu berani. Tekadnya bahkan sedikit mengejutkan Qi Wuyao. Masih melayang di langit, Yunce berkata dengan dingin, siapapun yang aku ingin mati di wilayah ilahi timur harus mati. Demikian pula, siapapun yang saya ingin hidup di wilayah ilahi timur harus hidup. Yan Wanchang, Yan Juhai, Huo Ruli, lanjutnya, bawa dia kembali ke alam Dewa Api dan jaga dia tetap hidup apapun yang terjadi. Jika dia mati, aku berjanji akan menghapus alam Dewa Api dari muka wilayah ilahi timur. Umpan baliknya terlalu berat untuk dia tanggung, dan pandangan Huo Poyun menjadi hitam untuk terakhir kalinya sebelum dia pingsan sepenuhnya. Meski tak sadarkan diri, giginya terkatup rapat hingga darah menetes dari gusinya. Yunce tidak hanya tidak membunuh Huo Poyun, dia bahkan memberikan perintah jahat untuk membuatnya tetap hidup dengan cara apapun. Tiga Master Sekte Alam Dewa Api tidak tahu apakah mereka harus bersuka cita atau merasa sedih tentang hal ini. Mereka memilih Huo Poyun dan memberi hormat sederhana pada Yunce. Setelah itu, mereka terbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kata-kata tidak dapat menggambarkan perasaan mereka saat ini. Yunce menatap ke kejauhan tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Para tetua dan murid Ice Phoenix telah pergi tanpa suara saat dia sedang berpikir keras. Tidak ada yang berani mendekatinya. Apa yang kamu pikirkan? Qi Wuyao mendekati Yunce dan menanyakan pertanyaan yang tampak biasa saja. Yunce menghela napas sedikit sebelum bertanya, Ratu Iblis, kamu telah bertemu banyak orang dalam hidupmu, benar kan? Kalau begitu, bisakah kamu menjelaskan kepadaku siapa Huo Poyun itu? Oh, Qi Wuyao tersenyum kecil saat dia memperhatikannya. Yunce melanjutkan, alam Dewa Api telah melakukan segala daya mereka untuk membesarkan Huo Poyun, dan Huo Poyun selalu berpikir bahwa itu adalah tanggung jawab alaminya untuk membalas kebaikan mereka dan memikul beban alam Dewa Api di pundaknya. Meski ia terlalu cepat dibebani saat masih terlalu muda, sifat pantang menyerahnya selalu menjadi salah satu kualitas cemerlangnya. Sekarang dia adalah Raja Alam Dewa Api, dia harus menghargai tanggung jawabnya dan keamanan Alam Dewa Api lebih dari sebelumnya, benar kan? Jadi kenapa dia bersikap seperti ini? Dari mana datangnya kebencian, kegilaan, dan obsesi ini? Yunce mengerutkan kening. Apakah Mu Feixue benar-benar penting baginya? Apakah dia benar-benar mencintainya lebih dari alam Dewa Api yang dia dedikasikan sepanjang hidupnya? Sudut bibir Qi Wuyao sedikit melengkung. Feixue datang setelah kamu datang, dan tidak mungkin Huo Poyun tidak memperhatikannya. Namun, dia hanya melirik ke arahnya sekali sebelum menempatkan sisa fokusnya padamu. Alis Yunce berkerut. Apa maksudmu? Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang menarik. Qi Wuyao tersenyum. Apakah menurutmu Huo Poyun terobsesi dengan Mu Feixue, atau menurutmu dia terobsesi dengan kenyataan bahwa kamu adalah orang yang disukainya? Yunce terdiam. Kalian berdua dulunya adalah teman baik, kan? Qi Wuyao tiba-tiba bertanya. Ya, Yunce mengangguk. Suatu ketika, dia menganggap Huo Poyun sebagai satu-satunya temannya di alam dewa. Kalau begitu, tahukah kamu apa faktor terpenting yang mendorong dua orang menjadi teman? Qi Wuyao bertanya lagi. Yunce tidak bisa menjawab pertanyaannya kali ini. Ini kesetaraan. Qi Wuyao meliriknya sekilas sebelum membawanya kembali ke hari di mana dia bertemu Huo Poyun untuk pertama kalinya. Saat itu, kamu adalah murid langsung dari Realm King, dan dia adalah murid langsung dari Master Sekte Gagak Emas.
Anda memiliki usia dan status yang sama, dan Anda berdua adalah bintang paling terang di dunia bintang Anda masing-masing. Kalian berdua bertengkar, dan dia kalah darimu. Penguasaan Anda terhadap elemen jauh melebihi miliknya, dan kultivasinya jauh melebihi Anda. Saat Anda berbicara dengannya saat Anda mengangkatnya berdiri, semua orang dapat mendengar, dan bahkan merasakan penghargaan yang Anda miliki terhadap satu sama lain. Semua orang jenius ditakdirkan untuk kesepian, jadi kamu mungkin adalah teman sejati pertama yang pernah dimiliki Huo Poyun dalam hidupnya. Terlebih lagi, dia adalah orang yang penuh gairah, jadi dia sangat menghargai persahabatannya denganmu. Kalian berdua sederajat pada saat itu. Itu sebabnya kalian berdua bisa menjadi teman dan mendukung satu sama lain tanpa keberatan. Qi Wuyao berhenti sejenak sebelum menatap profil Yun Ce. Jadi, menurut Anda kapan keseimbangan ini rusak, dan menurut Anda siapa pelakunya? Pupil Yun Ce sedikit menyempit. Qi Wuyao melanjutkan, Jun Silei mengalahkannya dalam satu serangan di konvensi dewa yang mendalam, dan kamu melukai Jun Silei dengan parah dalam satu serangan secara bergantian. Dari sudut pandangmu, kamu membalas dendam padanya, padahal kenyataannya kamu membuatnya menyadari kesenjangan besar di antara kalian berdua. Dan itu belum lagi fakta bahwa kamulah yang menunjukkan kekuatan api gagak emas kepada dunia di depan mata. Panggung dewa yang dianugerahkan, meskipun dia adalah murid sejati dari sekte gagak emas. Keseimbangan antara kalian berdua benar-benar terkoyak. Anda sama sekali tidak menyadari hal ini karena Anda berada di puncak, tapi dia, orang yang tertinggal, untuk seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun atau lebih, terutama seseorang yang menghargai persahabatannya dengan Anda sejauh dia melakukannya, saya yakin itu merupakan pukulan psikologis yang tiada duanya. Awalnya yang dia rasakan hanyalah rasa kehilangan dan frustasi, dan saya yakin dia berusaha mengatasinya. Tapi kemudian, dia mengetahui bahwa wanita yang dia cintai pada pandangan pertama, jatuh cinta padamu. Qi Wuyao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kekecewaan, keengganan, kecemburuan, kemarahan, keinginan, rasa mengasihani diri sendiri, dan banyak lagi, semua emosi ini akhirnya bercampur menjadi sesuatu yang tidak dapat dikatakan oleh siapapun, bahkan orang yang tersiksa olehnya. Kamu sendiri akan mengetahuinya jika kamu memikirkannya dengan cermat. Huo Poyun dan Fei Xue jarang bertemu satu sama lain sepanjang hidup mereka, apalagi berbagi kenangan yang tak terlupakan atau istimewa satu sama lain. Jadi bagaimana mungkin dia bisa begitu terobsesi padanya? Meskipun benar bahwa dia sering mengunjungi Snow Song Realm untuk melihat Mu Fei Xue setelah kamu mati, dia hanya memperhatikannya dari kejauhan. Tidak sekalipun dia melampaui batasannya selama ini. Terlebih lagi, dari pengamatanku padanya ketika aku masih di Snow Song Realm, aku tahu bahwa dia tergila-gila pada Fei Xue, tapi dia sama sekali tidak jatuh cinta padanya, apalagi terobsesi. Namun, dia langsung kehilangan kendali atas dirinya saat melihatmu hidup. Suara Qi Wuyao menjadi melar dan lembut. Ketika dia melihatmu dan Mu Fei Xue saling membisikkan hal-hal manis, dia sangat membenci momen itu sehingga dia mencoba membunuhmu melalui Luo Guxi. Tetapi ketika dia menyadari bahwa kamu akan mati di tangan Luo Changsheng, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkanmu. Firasatmu sebelumnya benar. Huo Poyun berharap kamu akan membunuhnya dan mengetahui bahwa dia adalah penyelamatmu nanti. Dia ingin Anda merasakan penyesalan yang mengerikan yang mungkin akan menemani Anda selamanya, dan akhirnya mengalahkan Anda sekali dalam hidupnya. Tapi kamu memadamkan harapannya dengan kejam.
Itulah yang dia katakan, tapi Ciu Yao adalah alasan sebenarnya kegagalan Huo Pohyun. Seandainya dia tidak menunjukkan ingatan Yun Ce Luo Changsheng, Raja Alam Dewa Api pasti sudah mendapatkan keinginannya. Memang benar dia memperhatikan Fei Xue, tapi dia setidaknya 10 kali lebih memperhatikanmu. Ciu Yao melirik Yun Ce untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Yun Ce tidak bergerak untuk waktu yang lama saat dunia turun salju di sekelilingnya. Di kejauhan, pikiran Chanyi benar-benar kacau karena mulutnya ternganga untuk waktu yang sangat lama.